بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله. Jadi topik kita sekarang sesuai dengan permintaan dari saudara Kristen kita, Pak calon pendeta Aaron ini, yang udah pendeta kayaknya, itu adalah mengenai perintah dan ketetapan Tuhan dari kedua agama, yaitu Islam dan Kristen gitu. Karena ini opening statement, maka kita akan buka dulu untuk yang Islamnya, karena kami dari pihak Islam. Ketetapan dan perintah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan hal yang mutlak yang perlu kita ikuti sebagai umat manusia, yang dimana perintah dan ketetapan ini disampaikan oleh Nabi sebagai perantara perwakilan yang Tuhan berikan kepada umat manusia, yang dimana nanti manusia ini tahu apa yang Tuhan kehendaki mengenai yang diperintahkan dia gitu. Dan dalam Islam ini menyeluruh, karena dalam Islam itu bukan konsep di mana Nabi ini hanya diutus untuk satu bangsa, nanti bangsa-bangsa yang lain itu baru ngikut kepada Nabi yang di satu bangsa ini gitu. Enggak, dalam Islam itu semua Nabi diutus sesuai wilayah yang ada di bumi, sehingga semua manusia mempunyai pemahaman yang sama bahwa Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain dia, dan Tuhan itu tidak beranak dan diperanakan. Ketetapan dan perintah Tuhan ini bisa kalian lihat di seluruh ayat Al-Quran, contohnya misalnya di surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Lalu yang tadi kita tekankan dalam topik ini di YouTube AMC, di YouTube AMC. Allah berfirman bahwasanya di Al-Baqarah ayat 6 Al-Baqarah ayat 5, di sini Allah berfirman, sebentar aku bacakan dulu ini. Ya, ada koneksi dulu. Oh ya, salah satu tanda dan perintah yang Tuhan tetapkan untuk Islam itu bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 5, bahwasanya semua umat manusia itu tidak disuruh yang lain kecuali menjalankan perintah Tuhan yang kafah keseluruhan di dalam agama yang lurus, yaitu Islam. Dan ini adalah mutlak, dan hanya Islam yang Tuhannya sangat gampang menjelaskan mengenai perintah dan ketetapan melalui agama Islam yang dia ridhoi. Jadi bisa sih, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga buat teman-teman semua. Di sini ada Ibu Mariana dan Bapak dan Pak Arum juga. Selamat malam dan terima kasih atas waktunya ya untuk bisa berdiskusi sama kita. Pada saat ini kita akan membuka dengan satu prinsip mendasar dalam Islam, yaitu ketetapan dan perintah Tuhan tidak berubah sepanjang sejarah kenabian. Jadi dalam Islam, Tuhan itu tidak mengalami evolusi. Maksudnya, baik dalam kehendak, tidak berubah sifat, dan tidak mengoreksi ketetapannya sendiri. Jadi Allah tuh menegaskan dengan jelas, kita lihat nanti di surah Yunus ayat 64. Di situ dikatakan, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang sah. Jadi, sejak awal penciptaan manusia, perintah Allah kepada manusia itu selalu sama. Mengenalnya, menyembahnya, dan taat kepada hukumnya. Maka kita bisa lihat di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl ayat 36. Di situ dikatakan bahwa sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan
dalam kesesatan, maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan para utusan atau rasul-rasul tersebut. Dan oleh karena ini, ayat ini menegaskan bahwa inti risalah seluruh nabi adalah satu, bukan beragam. Jadi perbedaan itu hanya pada aspek syariat teknis, bukan pada akidah dan konsep ketuhanan. Kurang lebih dari saya itu ditambahkan, Ustaz Gil. Silakan. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Saya. 1,5. Alhamdulillah. Karena 3 menit dulu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, cukup gamblang tadi disampaikan oleh teman-teman muslim. Yang inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan itu kita bisa lihat dari ucapan para nabi dan rasul yang dikutip atau tertera dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari orang Islam, jadi orang yang berserah diri. Surah Yunus ayat 22. Demikian pula ucapan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak keturunannya, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepada Ibrahim, aslim, berislam, beragama Islamlah engkau, yani berserah dirilah engkau kepada Allah. Maka dia berkata, aku berserah diri kepada Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Dan ini diwasiatkan kepada anak keturunannya yang kita kenal pada hari ini dengan istilah Bani Israel, yaitu Bani Ya'qub. Karena Ya'qub itu masih dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ya'qub alias Israel bertanya kepada anak cucunya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Maka dia menjawab, Ya'qub alias Israel menjawab, na'budu, anak cucu atau Bani Israel, Bani Ya'qub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahanda kami, yaitu Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Esa, dan kami hanya berserah diri, berislam kepadanya, yakni berserah diri hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 133. Demikian pula yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa perintahkan kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kalian bertawakal hanya kepadanya kalau benar-benar kalian adalah orang-orang yang berserah diri alias orang yang muslim. Surah Yunus ayat 84. Maka dari ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seluruh para nabi dan rasul mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Demikian Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dio, Bang Kiosmoto dan Aki Kores. Selanjutnya adalah dari pihak Kristen, mungkin mulai dari Ibu Kirian atau calon pendeta Rahmat dan Bang Arom. 3 menit. Oke, silakan Bang Arom. Jadi ketetapan dan perintah Tuhan. Silakan Bang Arom. Mulai dari sekarang 8.30 ya. 3 menit 30. Silakan. Selamat malam. Malam. Kami sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangan dari pihak API yang mau mengadakan acara ini, sehingga terlaksana diskusi offline kita. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dulu buat saudara-saudara saya yang merayakannya. Untuk tema yang diangkat hari ini, memang tema itu dari pribadi saya meminta, karena dari tema inilah kita bisa bangun diskusi dan edukasi. Kalau dari Kristen sendiri, apa sih ketetapan
dan perintah Tuhan itu. Ketetapan dan perintah Tuhan itu sudah ada sejak dari perjanjian lama sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semua perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Di perjanjian lama sendiri bisa dilihat dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, kemudian Yohanes 1. Dan ada perjanjian baru di Lukas 22 ayat 20. Semua ini perintah-perintah Tuhan yang ada di perjanjian lama atau ketetapan Tuhan yang ada di perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dengan cara dia datang ke dunia untuk mengisi keselamatan untuk umat manusia, yaitu ada di Matius 22 ayat 36, ajaran kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu menggenapi dari semua perintah Tuhan. Kenapa harus digenapi dari perintah-perintah sebelumnya dari hukum Taurat? Rasul Paulus bilang di Galatia 2 ayat 16 bahwasanya tidak satu orang pun mampu untuk menjalankan hukum Taurat yang sudah ada di perjanjian lama. Untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk menggenapi segala perintah dan ketentuan dengan ajaran kasih yang dibawa. Jadi menurut saya segala ketetapan dan perintah Tuhan harus Sang Firman itu sendiri yang bisa menggenapinya. Tidak ada nabi sebelumnya pun yang bisa merubah ketetapan dari hukum dan perintah Tuhan. Hanya Sang Firman itu sendiri yang datang ke dunia yang harus menggenapi dari perintah-perintah dan ketetapan Tuhan sendiri. Dari saya cukup, mungkin mau ada ditambahkan. Silakan. Masih ada 9 menit 22 detik. Silakan. Oke. Ibu Kiria. Saya. Ibu Kiria. Nama saya. Enggak. Ibu Kiria. Ya, selamat malam buat kita semua. Malam. Yang pasti kita bersatu di dalam satu Tuhan. Namun di Kristen kami ada Tuhan di atas Tuhan. Itu apa itu? Ya kan? Yang Maha Kuasa yaitu Alfa dan Omega, Sang Sumber, ada mengutus anaknya yang tunggal, dan ada ribuan kata anak Allah di bawah. Di 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa. Esa itu artinya satu, dan Esa pula dia yang dia utus, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu saudara. Jadi kita ini adalah merendahkan Tuhan kita sendiri kalau kita mengatakan nabi langsung ke Allah. Tidak ada nabi langsung ke Allah, tapi ada yang diutusnya, yaitu Yesus Kristus. Itu menurut yang kami mau. Boleh ditambahin saudara? Ini saudara saya, adik saya. Ya, adik kandung loh. Adik kandung ya. Habis dia saya 71, saya 73. Satu saat. Masih banyak waktunya. Baik, nama saya Rahmat Siringo. Saya sebenarnya dari jurusan Teknik Elektronik Medan. Tetapi karena saya rajin membaca Alkitab dan kritis terhadap kerohanian, saya memberanikan diri seringkali mempersalahkan apa yang sudah dianut banyak orang di Kristen. Jadi seolah-olah saya berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena saya ikut Alkitab. Kalian tidak setia pada Alkitab. Nah, kalau mau ikut Alkitab nanti kita jadi berbeda karena kalian menyimpang, saya bilang. Nah, itu yang membuat saya diminati banyak orang mendengar saya, sehingga ada yang menarik saya untuk kuliah di jurusan teologi. Nah, karena saya latar belakang di Medan, saya disuruh pilih, kamu teologi atau kalau teologi jadi pendeta atau jurusan pendidikan agama. Oh, MPD aja lah. Jadi MPD kan belum lulus. Jadi calon pendeta ya? belum, calon guru agama. Oh, calon guru agama. Agama Kristen. Pendidikan akan ada MPDI. MPDI, Master Pendidikan Agama Islam. MPDK, Master Pendidikan Agama Kristen. Begitu. Jadi itu sekedar perkenalan. Jadi saya, apakah saya terikat dengan judul, saya ingat dari ketetapan dan perintah Tuhan. Nah, kalau saya lihat di Alkitab banyak yang ditetapkan Tuhan, dikatakan di situ, ini harus kamu lakukan untuk selama-lamanya.
ternyata tidak selama-lamanya. Sama seperti sunat misalnya. Itu diperintahkan kepada Abraham pertama kali untuk selama-lamanya. Tapi di kemudian hari, Paulus mengatakan, Rasul Paulus, untuk apa kamu bersunat secara lahiriah, tetapi kamu tidak melakukan perintah Tuhan? Bukankah lebih baik kamu lakukan perintah Tuhan walaupun secara lahiriah tidak bersunat? Jadi kesimpulan Kristen sekarang, bukan sunat lahiriah yang perlu, tetapi perbuatanmu itu sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang perlu. Berarti berubah dong. Padahal sudah ditetapkan dulu. Setiap lahir anakmu berumur 8 hari harus disunat. Nah, ini yang membuat menjadi agak sulit dikatakan. Kalau sudah dikatakan ketetapan presiden masih bisa diubah ya, masih bisa diubah. Ketetapan Tuhan berubah, berarti tergantung situasi kan. Jadi kita harus cerdas melihat ini. Kenapa bisa berubah? Gak perlu lagi sunat. Karena Rasul Paulus mengatakan, untuk apa kamu bersunat secara lahiriah? Padahal perbuatanmu tidak menuruti perintah Tuhan. Bukankah lebih baik kamu tidak bersunat secara lahiriah, tetapi perbuatanmu sesuai dengan kemauan kehendak Tuhan? Benar juga ya? Enggak. Nah, jadi jangan lampau yang ini atribut. Kira-kira begitu. Jadi saya sendiri percaya ya, jangan dahulukan atribut, karena nanti jadi kemunafikan. Iya ya, kalau saya sebagai Kristen bikin satu begini, bagi saya itu di pamer gitu. Tapi tunjukkanlah dari perilakumu bahwa kamu mengenal Tuhan. Tuhan yang kamu kenal itu seperti apa? Keluarkan dari perbuatanmu. Nah, itu salah satu. Jadi sebenarnya saya jadi pengen bertanya sama Pak Aram nih, kenapa pilih itu? Berarti juga paman banget mempelajari atau bayi ya Isa Putra Maryam. Saya terus terang dilahirkan oleh itu Maryam kan? Makanya saya agak sulit. Iya, Mulai dari mana? Tapi Perlu dipikiran. Saya mulai dari istilah ketetapan Tuhan, bukan berarti dikatakan untuk selama-lamanya, ternyata tidak selama-lamanya. Ini satu contoh yang paling nyata di Alkitab. Mulai dari Adam diciptakan, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka kepada Adam diperintahkan untuk mempersembahkan kurban hewan untuk penebusan dosa. Maka itu dilakukan oleh Habil, anaknya Adam. Tapi Kain agak oleh-oleh dikit, ini yang terbaik dari hasil tanaman itu dibuat-buat, dipersembahkan. Tuhan tidak terima. Ada tanda kalau diterima Tuhan, itu kurban yang dibuat itu menyala api dari surga, langsung menerima, terbakar dia. Senanglah hati si Habil, tapi si Kain marah. Kenapa persembahanmu begini saja ditolak? Dibunuhlah anaknya si Habil ini. Nah, ini diperintahkan selama 4.000 tahun, mulai dari Ya. Oke. Baik, jadi begitu penjelasan dari pihak Kristen tentang ketetapan dan perintah Tuhan. Oke, langsung saja kita tanya jawab ya. Silakan dari pihak karena kita udah mau berapa? 15 menit? 17 menit kita ada waktu. Atau 20? Enggak. Ini kita coba 20 menit. Butuhkan kalau bisa Excel kita Excel kan. Oke. Nah terus nanti langsung dilakukan aja nggak usah cerita. Iya langsung aja. Jadi silahkan dari pihak Islam bertanya kepada siapa, nanti langsung jawab. Oke itu. Ya Pak Arom, Bu Karyana, Rahmat. Jadi dari pihak Kristen pun demikian, misalkan Pak Arom bertanya kepada langsung pilih ke Akhi Kores atau Ustaz Dio atau Akhi Foto, silahkan langsung. Baik, saya buka, silakan dari pihak Muslim mau bertanya kepada siapa? Atau saya langsung aja. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Rahmat, ini setuju berarti bahwa sesungguhnya sunat itu masih terus harus dijalankan? Secara kesehatan itu baik, secara kesehatan itu baik, secara kerohanian baik. Ya, terus bagaimana dengan tanggapan Bapak mengenai di Galatia 5? Ini saya bisa terima kasih banyak.
Ingat ya. Di situ kan dikatakan ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu meninggalkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi dengan alasan kesehatan pun, kalau kita meninggalkan dirinya, berarti Kristus itu otomatis menurut dari Paulus ini dia tidak akan berguna bagi siapa-siapa mengikuti Kristus. Karena apa? Ini akan jadi polemik juga. Jika memang sunat itu berdasarkan misalnya alasan kesehatan, lalu bagaimana? Bukankah Kristus sendiri itu bersunat ketika dia umur 8 hari? Benar, Kristus bersunat. Nah, sekarang pertanyaan ini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu meninggalkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ingat, Yesus itu gelarnya adalah Kristus. Jadi ketika Yesus itu meninggalkan dirinya, gelar kekristusannya menurut si Paulus, Rasul Paulus ini berarti gelar kekristusannya dia itu jadi tidak berguna bagi dia. Kenapa? Kristus itu meninggalkan dirinya. Jadi polemik itu Pak. Menurut teman-teman atau jawaban teman-teman Kristen itu seperti apa? Silakan. Mungkin sudah pernah mendengar jawaban dari teman-teman yang lain, tapi ini jawaban saya. Hukum sunat bukan hukum dari Taurat Musa, bukan dari zaman Musa, tapi mulai dari zaman Abraham itu ada. Membedakan antara umat Tuhan dengan tidak umat Tuhan, juga Tuhanlah terjadi apa perbedaan itu. Dan ini perlu kita tahu. Ini kan rahasia, karena dibungkus di dalam diri. Hanya saya dan Tuhan yang tahu bahwa saya umatnya. Orang lain tidak tahu. Nggak mungkin lihat dulu, orang sudah nggak. Umat Tuhan nggak mungkin begitu. Nah itu supaya kita pahami. Dia dibuat tersembunyi sebagai tanda pemisah antara umat yang dipilih Tuhan dengan yang tidak dipilih Tuhan. Tapi pernyataan ini tadi, jadi begini maksudnya si Paulus. Hukum sunat itu walaupun hanya istilah sunat dikatakan, tetapi sudah menyangkut semua hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama. Jadi ternyata hukum-hukum agama yang dituntut oleh semua hukum-hukum agama yang ada, termasuk hukum Taurat, digabung semuanya itu, tidak ada satupun manusia yang bisa menuruti itu. Tidak ada satupun. Jadi kalau dikatakan di seluruh dunia ini hanya ada satu orang manusia yang pernah hidup sampai mati tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya dia yang bisa memenuhi semua aturan yang ada dari agama ini. Nah, jadi kalau kamu pertahankan aturan-aturan agama, kamu tidak mampu. Semua kalian sudah gagal. Kita sudah gagal. Jadi jangan lagi kamu menyunatkan diri, artinya diperhamba oleh aturan-aturan agama yang rumit itu, padahal Yesus yang sesungguhnya semua melambangkan korban-korban bayaran selama 4000 tahun itu adalah Yesus sendiri yang memenuhi itu. Setelah itu jangan lagi kamu diperhamba oleh aturan-aturan agama yang dulu. Ada bukti pemisah setelah Yesus disalibkan, mati, itu di bait antara bilik suci dan maha suci ada namanya tirai di sini, terobek sendiri. Itu bukti jangan lagi membuat korban setelah ini. Artinya akulah korban yang sesungguhnya. Jadi korban yang kalian lakukan selama ini termasuk hukum sunat pun itu adalah bayangan yang merujuk kepada saya. Tapi umumnya jauh dibaca tidak mengerti sama sekali. Tidak mengerti itu apa maksudnya. Nah, ini juga saya ya, Mbak, saya menduga. Jadi itu jawaban. Enggak, yang mau saya sampaikan ini saya menduga. Kenapa masih ada agama sekarang yang masih menggunakan korban? Karena tidak menerima Yesus Kristus sebagai korban agung gitu. Oke, baik. Iya. Silakan. Ada yang menanggapi? Boleh langsung. Jadi ini menarik dari Pak Rahmat ini mengenai bahwa tidak ada satupun yang bisa mengikuti aturan Taurat. Kita manusia ini sudah gagal semua. Iya, Kita bercacat berarti ya. Iya. Dan cuma Yesus yang bisa gitu. Bisa lulus. Oke, harus. Tolong moderator bisa dibukain Filipi 3 nomor 6. Ini 3.
bahasa Inggris mana Jo? Filipi Adalah, saya bacakan langsung. nggak itu bisa. Oke. Adalah ayat gitu. Tentang kegiatan apa? Nah ini di sini Paulus di sini tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak tercacat. Ada dua ini. Ya. Selain Yesus, Paulus juga tidak bercacat. Ini memang kalau sepenggal ya, saya juga nggak paham kalau sepenggal itu. Terus terang jujur, saya belum pernah baca. Belum baca ya? Oke. Iya. Ini berarti ada kesalahan. Jadi saya mau memberitahukan aja informasi yang sudah saya ketahui. Gitu. Jadi nggak cuma Yesus, Paulus juga tidak bercacat. Begitu Pak Rahmat. Itu satu. Poin kedua sekarang. Poin kedua. Poin kedua itu, Yesus itu dikatakan sebagai apa namanya, penebus terakhir, kan begitu ya Pak Ahmad ya, dan Bu Tariana, Pendeta Aron juga, Yesus itu sebagai penebus yang terakhir ya. Nah ini pertanyaannya gitu, kenapa Yesus nggak disembelih? Kenapa? Yesus nggak disembelih? Mati dia, bukan hanya disembelih, sisa lebih sadis daripada sembelih. Oke, kalau begitu, apakah korban penghapus dosa di Ibrani 5 dan 6 itu semuanya disalibkan ketika diserahkan kepada Tuhan? Gini, ya. Tadi udah saya bawakan data di Galatia 2 ayat 16, coba bisa dibuka. Kalau menurut iForest dan Limoto, ayat ini bunyinya coba ditampilkan. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 16 Jun. Oke. Kita baca ya. Ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Menurut iKores dan Aimon, ya, kalau dari sudut pandang iKores, ayat ini, bunyi ayat ini apa? Biar kita samakan dulu. Menurut kami ya, di sini, oke. Jadi di sini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa yang melakukan hukum Taurat itu nggak dibenarkan gitu tuh, tapi dibenarkan itu ya karena iman kepada Yesus Kristus, bukan melakukan Taurat gitu. Oke. Jadi gini ya, ya. Dilihat di situ, di ayat itu tertulis bahwa tidak seorang pun, Ya. tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Fokus di kalimat bahwa tidak seorang pun, berarti Paulus menyatakan bahwa memang selain Yesus Kristus itu tidak seorang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat. Ya, itu jawaban yang tadi perihal bersunat. Oke, berarti Yesus membantah Paulus. Maksudnya membantah? Paulus dengan mendeklarasikan dirinya tidak bercacat dalam menjalani Taurat. Lain-lain masalah. Ini masalah kedua. Kalau masalah itu nanti saya jawab. Oh iya, silakan. Kalau ayat ini, Iya. kalau ayat ini menjelaskan bahwa memang selain Yesus Kristus atau pilihan Yesus Kristus itu tidak mungkin mampu menjalankan hukum Taurat. Contoh, umat manusia setelahnya itu tidak mampu. Makanya kalimatnya tidak seorang pun, fokus di situ. Jadi tidak ada yang mampu. Untuk penggenapan, kenapa Yesus bukan disembelih? Berarti imamat batal dong. Karena harus ada sembelihan kurban. Gitu. Bukan. Jadi maksudnya gini, ada urutan dalam mengorbankan kurban penghapus dosa kepada Tuhan. Imamat 4 sampai 7 itu merangkumnya dengan sempurna. Pertama, kalau misalnya itu adalah seorang ketua adat,
maka pakai lembu jantan, dibawa ke hadapan imam, disembelih, dipercik. Kalau misalnya rakyat jelata, ya pakai domba betina gitu kan. Itu ada tuh tahapan-tahapannya. Iya, sampai ada burung perkutut kalau nggak tergantung kekayaannya. Yesus kan Yesus ini kan kata diklaim tadi oleh Pak Rahmat, ini sermonnya keluar bahwa diklaim dia tuh sebagai penebus final, korban terakhir gitu. Cuman yang menarik adalah selain apa ya Pak Rahmat? Selain Yesus ini dikorbankan ya bukan oleh imam Yahudi, tapi oleh tentara Roma, tidak di depan bait suci, tapi di luar gerbang Yerusalem. Kemudian bukan disembelih, tapi dipaku begitu. Yang mengorbankan Yesus siapa? Yang mengorbankan Yesus. Ya, yang membuat Yesus jadi korban siapa? Ada banyak ini, mau di mana? Bapaknya. Karena begitu besar kasih Bapa kepada semua manusia, ya, maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Maka dia mengorbankan anak. Iya, Bapak itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi dia diutus anaknya ini ke bumi dari manusia biasa kau. Buktikan bahwa kau sebagai manusia bisa tidak berdosa. Oke, jadi supaya mereka tidak berdalil nanti. Oke, jadi Bapak mengorbankan anaknya sebagai bukti. Iya. Oke. Mungkin bisa dibuka moderator Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Coba. Oh, yang tadi belum dulu ya. Nggak apa-apa, di PR dulu aja. Pak Rahmat bisa Masuknya 7 menit lagi. Siap. Menuju jam 21. Coba, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, saya kira dia adalah kok mengaruniakan ya, bukan mengorbankan. Pak Rahmat Terus kan dulu mengaruniakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin beda terjemahan Pak Rahmat. ya. Mungkin beda terjemahan mungkin. Pakai apa? Mungkin LAI, LK mungkin Bisa jadi. Jadi nih, izin Pak Rahmat ya. Tentang ayat dalil yang Bapak mengorbankan anaknya itu memang tidak ada. Tidak ada. Cuman gini, ngobrol dulu coba. Enggak ada. Oh, oke. 7 menit. Enggak ada. Lanjut. Untuk ayat, data atau teks tertulis bahwa Bapak mengorbankan karena besar kasih karunia Bapak kepada umat manusia, dia mengorbankan anaknya itu nggak ada kalimat mengorbankan. Oke. Tapi yang jelas gini, Kores, ya, bahwasanya Yesus itu mati, menderita di atas kayu salib, itu memang sudah harus terjadi dan itu nubuatan. Dan dia menggenapi itu. Jadi bukanlah disembelih, karena dia memang menggenapi dari perintah-perintah sebelumnya. Ada kurban segala macam mewah, itu kan perjanjian lama. Ya. Kenapa sih Bapak mengutus dia untuk datang ke dunia menjadi seorang hamba sesuai Filipi 2 ayat 6, mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan taat sampai mati di tiang salib? Karena dia sendiri ingin menggenapi dari hukum-hukum sebelumnya yang manusia itu tidak mampu menjalankannya. Okay? Dan kenapa dia nggak disembelih? Karena memang nubuatannya dia harus menderita. Gimana? Di atas tiang salib. Bisa dibuka di Matius 16 ayat 21 sampai seterusnya. Itu dia menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menemui para tua-tua, untuk merasakan penderitaan sampai harus disalibkan. Bahkan Petrus sendiri pun dianggap iblis ketika melarang dia untuk pergi, karena Petrus melakukan kehendak manusia, bukan keinginan Tuhan. Ketika dia melarang itu tercatat di Matius 16. Yesus menyatakan itu. Oke, mungkin dipersingkat ini, Saudara Aron. Jadi keinginan Bapak itu apa? Maksud Bapak ini, ya, di perjanjian lama sebelum terjadi apa peristiwa Yesus ini tergenapi sudah dibuatkan jauh-jauh hari. Semua peristiwa itu bahkan jumlahnya dia akan diundi. Itu ada di perjanjian lama, di Zakaria, di Yeremia, di Yesaya, di Mazmur. Justru dari situlah makanya disinggung dengan Petrus tadi, ya, karena Petrus itu engkau adalah Mesias Allah. Dari mana kau tahu itu Petrus? Bapak yang memberitahukan itu kepada sebenarnya, ya, tidak mungkin Bapak berkomunikasi dengan Petrus. Roh Kudus masuk ke dalam pikiran Petrus, dia membaca perjanjian lama, ada tertulis di sana Mesias anak Allah itu akan ada. Oke. Ini dia pikir si Petrus, dan benar jawab si Petrus yang benar dari antara semua yang ada di bumi pada waktu itu. Oke.
Berarti di perjanjian lama dinubuatkan Mesias akan akan datang. Mesias. Boleh ditunjuk dari kejadian sampai Maleakhi Mesias itu di mana tertulis? Oh, seorang yang jurafi. Bukan Mesias. Mesias juga ada. Nah, ini bedanya ya. Kalau di bahasa Yunani Ya. disebut Yeshua Hamasiah. Hamasiah itu karena Mesias. Ibrani. Nah, bahasa Ibrani. Lalu di bahasa Yunani Yesus Kristus. Ya. Nah, ada yang menyebut Mesias, padahal kalau di bahasa Yunani itu Kristus, arti Mesias dalam bahasa Yunani. Iya. Nah ini Mesias. ini yang Ini masalah translate. Iya ngerti. Maksud aku gini, Jangan cari Mesias di TV. Nggak ada Mesias Kristus yang ada. Yang ada Kristus. Oh, Atau seorang yang jurafi. Ya. Oke. Nah, Gitu. sama gini Pak Rahmat. Nanti dengarnya juga boleh masuk ya. Yang aku bingung itu berarti kawan-kawan saudara-saudara Kristen ini ingin menyatakan bahwa dalam perjanjian lama dinubuatkan bahwa penggenapan penebusan dosa itu menggunakan hukumnya orang-orang Romawi, bukan menggunakan hukum Taurat, gitu. Karena setahu saya penyaliban itu nggak ada di Taurat, gitu. Enggak gitu. Gimana? Enggak gitu. Kalau informasi kata salib di perjanjian lama itu nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Oh Allah, oke. Salib itu nggak ada, tapi nubuatan tentang anak manusia harus menderita dan mati itu ada. Oke. Yesaya 43 kalau nggak salah. Saya 43 atau 53? 53. Oke. Dia harus menderita, harus merasakan menderita. Anak manusia harus merasakan menderita. Kalau Ayu Kores tanya, apakah tertulis harus mati di tiang salib? Ya nggak tertulis. Nggak tertulis. Bahkan penebusan itu mungkin mulainya mungkin nggak kalau nggak mati di tiang salib jadi penebus dosa. Ya mungkin aja. Memang karena nggak tertulis, karena kan mintanya harus tertulis by data, by ayat. Ya kalau ayatnya nggak ada, emang nggak ada. Kita begitu. Tapi yang jelas ini tentang perintah dan ketetapan Tuhan di perjanjian lama, hukum Taurat, Ya. itu memang sudah digenapi oleh ajaran kasih dari Yesus Kristus. Dan Paulus pun menegaskan yang tadi saya buka ayat 2, Galatia 2 ayat 16, bahwa memang tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat. Makanya harus firman itu sendiri yang datang diutus oleh Bapa ke dunia untuk menggenapi semua itu, untuk umat manusia. Dia yang menjalankan semuanya sampai mati di tiang salib. Gitu. Dia menjalankan semuanya. Ya. Oke, berarti bisa ditunjukkan Yesus berkhotbah. Yesus Berkhotbah. Kan menjalankan Taurat. Ada. hukum kurban itu nggak ada lagi di perjanjian baru. Kita nggak. Katanya Yesus menjalankan semua hukum Taurat. Ya, Yesus sendiri yang menjadi kurban di tiang salib. Dia yang menghapus semua dosa. Kalau Yesus berkhotbah, Belum ada. oke, sip. Satu menit terakhir. Ada. Mau nanya mungkin ke Saya mau nanya gini. Silakan. Pertanyaan saya gini. Karena kita menjawab bukan untuk memuaskan ya. Ya. Tapi pendapat orang kan kita nggak bisa cegah atau nggak bisa kalian menahan juga bahwa harus begini nggak bisa. Tapi gini, satu pertanyaan saya di Islam tentang berpuasa di bulan Ramadan, itu sebelumnya kan nggak ada ketetapan itu dari Tuhan kalau Tuhannya sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bisa ada penetapan bulan Ramadan itu dan datanya dari mana? Kemudian kenapa harus 1 bulan? Apa fungsi dari puasa itu? Ya. Silakan. Bang Gio untuk menjawab. Ya, jadi saya langsung saja. Kalau dikatakan puasa itu ada tahapan sebelumnya itu keliru, karena disebutkan yang Al-Quran Untuk yang 1 bulan dan ditetapkan di bulan Ramadan itu, ya Ya. ditetapkan kalau untuk ajaran puasanya memang ada, ya ada. Cuman kan nggak ditetapkan khusus di bulan Ramadan dan khusus untuk 30 hari.
Oke, itu disebutkan secara detail dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Artinya, ketetapan puasa itu telah ditetapkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk umat Islam dan juga umat sebelumnya. Kenapa 1 bulan? Karena memang begitu tertulis dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu di surah Al-Baqarah juga di ayat berikutnya di 184. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang puasa ini, asyhru, bulan puasa itu hakada wa hakada wa hakada, atau hakada wa hakada wa hakada. Dia isyarat kepada tangannya. Bulan itu begini 29 atau begini begitu 30. Berarti puasa itu 29 hari atau 30 hari. Itulah genap 1 bulan Ramadan yang kami umat Islam berpuasa bulan ini. Jadi kalau dikatakan nggak ada ketentuan untuk ini, karena ada dalilnya, ada datanya. Oke, bunyi firman Tuhan gimana sih, Ustaz Jo? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya kan diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yes. Ya. Yang saya tanya, firman Tuhannya mana yang dibilang harus 30 hari? Ustaz Jo. 185. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau disebutkan bulan Ramadan, berapa hari? Kita kan nggak bisa perspektif kan kalau Ya, sudah saya sebutkan tadi jawabannya. Nabi Muhammad mengatakan bulan itu begini, 29 atau begini, 30. Kalau nggak 29 hari, 30. Jadi penggunaan kata Ramadan itu ada secara eksplisit disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 185-nya. Oke, Ustaz Jo. Jadi kalau memang ketetapan Tuhan itu puasa itu kan sebelumnya sudah ada ya, Ustaz Jo ya? Ya, Puasa dari zaman Tuhan Yesus pun menjalankan puasa. 40 hari, 40 malam bahkan. Oke. Maksud saya gini, perubahan itu, ya taruhlah kalian akan bilang Islam adalah agama yang sudah disempurnakan dari agama sebelumnya. Tapi maksud saya bisa nggak jawabannya itu bukan ya, Islam sudah disempurnakan dari agama sebelumnya, tapi saya mau jawabannya itu kenapa Tuhan merubah jadi 30 hari di bulan Ramadan? Kenapa Tuhan juga menetapkan hanya dari pagi dan sore? Kalau memang mau tetap menjalankan hukum puasa itu, iya, maksud saya gitu loh. Karena ajaran nabi-nabi sebelumnya berbeda dengan Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi sebelumnya menjalankan puasa itu ya 40 hari 40 malam seperti Tuhan Yesus. Tapi Nabi Muhammad membawa ajaran bahwa puasa itu dari pagi sampai sore. Malam dia makan, minum. Nah, ketetapan itu berarti kan berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Maksud saya gini, jawabannya bisa nggak? Bukan jawaban karena Islam sudah disempurnakan. Aman, pasti ada dalilnya. Cuman aku pengen supaya satu persepsi dulu. Saudara Ramadan itu nama bulan ke-9 dalam Islam. Jadi ketika ditanya kenapa Ramadan itu 30 hari, ya karena Ramadan itu nama bulan dalam Islam, yang Ramadan di bulan 9 ini yaitu 30 hari gitu. Itu nangkep ya? Ya. Oke, mantap sekali ya Lisa. Silakan. Izin. Jadi ketika Bang Aram mengatakan kenapa dirubah, sebelum saya jawab itu, saya mau tahu dulu ketetapan puasa dalam Kristen itu apa ketetapannya? Di Kristen nggak ada perintah puasa. Dari kapan ke kapan? Di Kristen nggak ada ketetapan atau perintah puasa. Oke, kalau tidak ada ketetapan perintah puasa, dari mana muncul pertanyaan Bang Aram tadi di sini berpuasa harus ada? Karena gini, ini kan perihal ketetapan dan perintah. Ya. Kenapa di Islam ada perintah itu? Bukankah itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus? Iya, jadi pertanyaannya Bang Aron, kenapa puasa di Islam itu dari pagi
sampai sore, malam mereka makan. Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Ya itu kan berbeda dengan ajaran Nabi sebelumnya kan? Oke, ajaran Nabi sebelumnya seperti apa? Contoh, kalian kan tidak percaya Yesus Kristus. Enggak, pertanyaannya kan fokus pada puasanya. Izin. Yang fokusnya pada puasa. Kalau Bang Aram menanyakan kenapa Islam itu beda puasanya, berarti saya harus tanya juga, emang puasa di umat sebelum itu seperti apa yang Abang Aram ketahui sehingga Abang bisa menyimpulkan berbeda Islam datang dengan perbedaan? Setahu saya Yesus Kristus itu mengikuti hukum Taurat ya. Bukan hukum Taurat, saya kasih puasanya secara spesifik. Puasa di mana? Kan Abang tanya, kenapa puasa? Ya, Abang tanya Islam. Kenapa puasa di Islam itu berbeda dengan puasa-puasa umat sebelumnya? Makanya saya tanya, Bang Arum tahu dari mana puasa umat sebelum itu seperti apa ciri-cirinya? Ya, speknya itu seperti apa? Detailnya. Yesus Kristus yang menjalankan itu. Nah, di mana Yesus Kristus menjalankan? 40 hari 40 malam dia puasa. 40 hari 40 malam tanpa berbuka? Ya, kalimatnya begini begitu. Tanpa berbuka? Kemungkinan dia Tidak ada maaf. Oke. Ketika Bang Arum mengatakan kemungkinan iya atau tidak ada penjelasan itu, maka pertanyaan Bang Arum yang menyatakan bahwa Islam itu berbeda itu tertolak. Karena Bang Arum sendiri itu nggak tahu bagaimana ciri khusus secara khusus puasa dalam agamanya Abang sebelumnya atau di agama sebelumnya. Paham? Kecuali kalau Abang sudah paham, oh di agama sebelumnya kami puasanya dari sekian, bukan sekian, kenapa Islam datang berbeda? Baru Abang bisa bertanya itu. Tapi kalau Abang tidak bisa mendatangkan detail puasa umat terdahulu, Abang nggak bisa mempertanyakan puasanya umat Islam. Paham nggak? Gini, ya karena Yesus Kristus datang itu kan sebagai firman yang datang sebagai manusia ya. Otomatis itu kan dari sang sumber, Bapa. Tentang puasa. Ya otomatis dari Bapak juga dong tentang puasa yang dia lakukan. Oke, dari Bapak. Detail puasanya seperti apa? Sehingga Abang bisa menyatakan bahwa puasanya Islam itu beda. Karena dia berpuasa 40 hari 40 malam. Oke. Bunyinya seperti itu. 40 hari 40 malam. Betul. Detail puasanya dia berbuka nggak? Enggak. Tidak dijelaskan, tapi kalimatnya kan 40 hari 40 malam. Oke. Berarti kalau Abang tidak mampu untuk mendatangkan detail puasa Yesus yang 40 hari 40 malam, Abang tidak berhak untuk menanyakan kenapa puasa umat Islam berbeda. Karena Abang bisa menyimpulkan itu berbeda kalau Abang sudah tahu detail puasanya Yesus sebelumnya. Jadi barang burung nggak ada makanan. Nah itu dia. Berarti pertanyaannya tertolak. Oke. Saya ingin satu pertanyaan ini menarik dari diskusi kita ini. Dari tadi saya ingin tanyakan kepada Pak Rahmat dan Bang Arum. Sebenarnya dalam Kristen itu ketetapan dan perintah Tuhan itu ada atau tidak? Ya, saya jawab dulu ya. Jadi ada yang mengganjal tadi karena begitu besar kasih Allah itu tadi ya. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, aku bilang. Padahal itu mengaruniakan. Jadi saya terlalu cepat. Istilahnya pelajaran SD, pas pelajaran SMA. Mengorbankan itulah yang sesungguhnya terjadi. Tetapi bagi manusia itu karunia, pemberian, hadiah. Jadi tidak salah itu mengaruniakan, itu benar. Ya, misalnya. Jadi dia mengaruniakan anaknya menjadi kebahagiaan bagi manusia, artinya hadiah. Tapi sebenarnya korban. Dia tanya, izin Pak Rakyat ya, izin pertanyaan saya bukan yang mengganjal itu. Saya pertanyaannya, ya pertanyaan saya sebenarnya ketetapan dan cerita Tuhan dalam agama Kristen itu ada atau tidak? Makanya saya tadi dari awal di mobil saya berpikir mengenai ketetapan dan tentang apa yang kiri, apa yang kira-kira mau dibahas. Cuma satu yang ada di pikiranku. Ada satu hal yang paling ditetapkan Tuhan, bukan setelah hukum Taurat. Hukum Taurat 10 ini ada 10 itu. Ada di dalamnya itu hukum keempat. Udah jauh sebelumnya, ini terjadi di masa penciptaan. Waktu menciptakan 6 hari diciptakan bumi ini, di hari ketujuh dia berhenti dan menguruskannya, dan diperintahkan kepada manusia untuk menguruskannya. Itu menjadi ketetapan. Apa itu? Hari Sabat, hukum keempat di dalam hukum Taurat. Tetapi kebanyakan umat Kristen, umat Kristen menganggap hukum keempat itu baru di Gunung Sinai diterima si Musa. Bukan.
sejak penciptaan itu. Oke, jadi saya simpulkan berarti ketetapan dan perintah Tuhan itu ada menurut Bang Rahmat. Ada. Coba dibaca Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Hari Sabat itu kan dalam hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Nah, Efesus 2 nomor Sebab 15. dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah dan salib, dengan menyatakan perseteruan pada salib itu. Pertanyaan saya, Paulus bilang hukum Taurat batal, sudah nggak ada atau masih ada? Jadi begini Pak, Jawaban itu. hukum Taurat menuntut setiap dosa sekecil apapun ya maut. Oke, terima. Jadi maut itu sudah di tuntutan hukum Taurat itu sudah dijalankan Yesus sehingga batal tuntutan hukum Taurat. Batal. Tadi mengatakan hukum Taurat masih ada atau tidak tadi barusan? Masih ada. Paulus bilang apa? Tuntutannya yang dibatalkan. Karena tadi, Pak, jangan sepotong. Karena banyak lagi ayat yang lain membuktikan aku datang ke dunia ini untuk menegakkan hukum Taurat. Jangan sampai saya meniadakan. Satu iota pun dari hukum itu tidak ada yang musnah. Justru saya datang menegakkan atau menggenapi tuntutannya itu saya jalankan sekarang. Artinya hukum Taurat kalau berdosa mati, yang mati saya aja. Itu maksudnya. Ya itu di Matius 5:17. Berarti mana yang benar Pak? Matius 5:17 atau Efesus 2:15? Semua benar. Yang menafsirkan yang salah. Kalau ada berbagai macam. Nah, ini. Pengalamanku membaca Alkitab ada banyak yang kontroversi ayat Alkitab. Tapi kalau orang yang tidak mampu mencerna, tidak bisa menjelaskan, dia yang harus belajar lebih banyak lagi. Coba tolong sampai sinkron, ya, tidak ada yang bertentangan. Mohon dikompromikan ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu batal dengan meninggalnya atau matinya Yesus di kayu salib, dengan Matius 5:17 yang mengatakan hukum Taurat tidak akan pernah dibatalkan. Bagaimana Pak Rahmat mengkompromikan kembali? Jadi itu masalah bahasa ya, masalah bahasa. Jadi sama seperti yang kukatakan tadi, Bapak mengorbankan anaknya, bukan Pak mengaruniakan, mengaruniakan kepada manusia, mengorbankan, rugi matinya anaknya ini, itu korban. Nah itu pengertiannya Pak, bisa dipahami kira-kira. Kalau dikatakan mengaruniakan, itu anaknya itu menjadi karunia kepada manusia. Masalah hukum Taurat batal nggak batal di Matius 5:17 nggak batal, tapi di Efesus 2:15 batal. Jadi yang benar hukum Taurat tidak ada batal satu iota pun. Tidak ada batal. Berarti Efesus 2:15 batal. Tuntutan hukum Taurat itu yang tidak jadi lagi. Lebih batal. Seharusnya Adam dan Hawa mati sehingga kita sekarang nggak ada lagi. Baik, berarti hukum Taurat nggak jadi batal. Tuntutannya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Iya. Ini nggak jadi. Iya. Nggak jadi batal. Ku perbaiki ya sedikit ya. Jangan perbaiki. Diperbaiki. Tuntutan hukum Taurat itu maksudnya. Tuntutannya Berarti harus dilihat di sini Pak. sebab tuntutan hukum Taurat adalah mati. Kalau berdosa mati. Makanya Yesus yang mengenal harus ada orang yang tidak berdosa mati, itu baru adil. Kalau misalnya coba-coba si Asyik saya gantinya mati, nggak boleh kau berdosa nggak boleh. Harus orang yang lihat tengah jalan. Tengah jalan. Berarti upah dari dosa itu adalah maut. Semua dosa itu upahnya maut. Ya. Semua. Ya. Apapun itu dosa upahnya maut. Ya. Coba yang menjawab ini ya. 1 Yohanes 5:16. Itu mau masuk bukannya Yang lanjut aja dulu. Nah, tadi Bapak bilang semua upah dosa adalah maut. Ya. Dalam 1 Yohanes 5:16, kalau ada seseorang saudari berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, ternyata bukan 1 Yohanes 5:16. Iya. Tadi Bapak bilang
upah dari dosa apapun itu adalah maut. Dalam 1 Yohanes 5:16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Oh iya, jadi begini memang. Jadi dosa begini. Jangan menjebak, karena saya jelaskan ini supaya menjadi keselamatan bagi orang. Maksudnya begini, tadi kan kita bicara mengenai hukum Taurat kan. Dosa 10 hukum Taurat itu harus dilakukan semua, 1 iota pun tidak ada yang berubah. Ya. Tuntutannya sudah dibatalkan oleh Yesus karena dia sudah mati. Nah, apa yang ada di dalam hukum Taurat kalau dilanggar mati? Berarti ada dosa yang di luar hukum Taurat, ada dosa tidak sengaja, tidak mendatangkan maut. Ada. Di sini di mana dalam 1 Yohanes 5:16 itu dosa di luar hukum Taurat ini di mana teksnya, Pak? Jadi begini menjelaskan. Yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut, perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja. Tetapi ada perbuatan yang melanggar hukum Taurat, itu sudah aturan baku, tapi dilanggar, itu mendatangkan maut. Mati, upah dosa adalah mati. Tetapi kalau misalnya contoh nih, tanpa sengaja putung rokok kebakar perusahaan orang, Nah itu dosa. sebenarnya itu mau, Harusnya mau dong. tapi bagi saya, kalau Tuhan mengadili saya, aku tahu kalau tidak sengaja, tapi mau di sana, bukan maut yang di sana yang membuat dirimu tidak kukasih maut. Aku mengerti kamu tidak sengaja. Itu kalau pengadilan Tuhan. Ya berarti konsepnya tidak semua dosa itu datangkan maut dong berarti. Dosa yang melanggar hukum yang baku itu mendatangkan maut. Justru itulah yang membuat Yesus harus mati kan. Tapi ada dosa yang tidak melanggar hukum baku, tidak sengaja. Makanya ada korban pagi dan petang. Beda itu dengan korban tahunan. Kalau korban pagi dan petang segala dosa-dosa yang tidak kita di luar toilet di luar jangan disisain kalau kencing. Makanya umat Israel waktu di tanah kanan itu adalah kudus. Adalah kudus. Berarti dalam konteks ini pun kita kembali lagi bahwa upah dosa itu tidak harus maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Betul. Berarti nggak semua dong. Iya semua. Itu udah. Itu sudah jelas ya. Dosa yang mana Tadi tidak semua dosa itu tadi berarti ini namanya menjebak. Ada dosa yang melanggar hukum yang baku mendatangkan maut, ada dosa kecil-kecil yang tidak sengaja, itu tidak mendatangkan maut. Nyawanya yang diancam. Contoh hukum yang baku itu apa, Pak? Ya, Contoh hukum yang baku itu apa? yang baku, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu. Oke, berarti itu kalau dilakukan Mati. Nah, kalau ada orang yang membunuh nggak sengaja, mati juga. Nah itulah, itu tidak mendatangkan maut, tidak sengaja. Ada orang Itu baku tadi katanya. Jadi aku bilang dari perusahaan itu terbakar, mati banyak orang, bukan mautnya dia. Gara-gara Tuhan ke saya, apakah saya dihukum mati? Apakah mendatangkan maut bagi diri saya, perbuatan saya itu padahal untung rokok begini, tapi di sana mati di orang, bukan mautnya orang sana. Tapi saya diberi Tuhan gara-gara, apakah saya mati gara-gara untung rokok? Jadi kira-kira begini, aku tahu motifmu, kamu tidak berniat untuk membakar itu. Jadi kamu tidak harus mati, ya dosa-dosa kecil seperti itulah yang maksud yang tidak mendatangkan maut. Baik, berarti hukum baku nggak baku itu menurut perspektif Pak Ahmad atau menurut Alkitab? Menurut Alkitab. Oke, di mana tertulis hukum baku itu bahwa jadi tidak harus tertulis ya. Oh, nggak harus tertulis. Tidak harus tertulis. Jadi maaf ya, ini satu contoh nih. Tuhan menciptakan semua di bumi ini selama 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti. Lalu dia perintahkan juga kepada yang menciptakan ini supaya kuduskan hari itu. Tidak ada tertulis di Alkitab nih bagi umat Kristen supaya dengar. Tidak ada yang tertulis di Alkitab bahwa Adam sampai Nuh sampai Abraham bahwa dia menguduskan hari Sabat. Tetapi saya membaca roh di Alkitab itu, pasti dong sedangkan penciptanya menguduskan, diperintahkan, pasti ada turun-temurun itu menguduskan. baik, karena saya Itu tidak tertulis. kalau menurut saya itu nonsens ya. Kenapa nonsens? Karena
Dari mana kita tahu itu hukum baku kalau nggak tertulis? Jadi yang hukum baku itu Parameternya Pak Rahmat untuk menetapkan itu menetap parameter Pak Rahmat. Saya pengen tahu parameternya Pak Rahmat itu apa menetapkan hukum baku tapi nggak tertulis. Kalau begitu teman-teman Kristiani tahu dari mana itu hukum baku atau nggak baku kalau nggak tertulis? Parameternya Pak Rahmat apa? di perjanjian lama nanti kalau aku harus buka ayatnya. Kalau seseorang membunuh, dia harus dibunuh, ya kan? Di masa di tanah Kanaan orang Israel itu terjadi. Tetapi kalau ada seseorang tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal, ada tempat khusus dijauhkan ini. Ada tempat khusus. Jadi 12 suku Israel itu sudah punya pusaka-pusakanya masing-masing, warisannya. 11 suku. Yang satu tidak, suku Lewi. Lalu ada khusus dibuat di situ lahan tempat tinggal orang-orang buronan. Ada yang disediakan. Inilah yang membunuh secara tidak sengaja, tetapkan ke sana. Ada. Jadi padahal kalau perintah kepada orang yang membunuh dengan sengaja, dengan marah, harus mati dilempari dengan batu. Termasuk yang berzina juga, yang lain-lain juga. Itu hukum-hukum baku yang sebelum itu. Tidak menghormati orang tua. Apabila ada seorang anak yang menghormati orang tua, bawalah dia ke depan pintu gerbang perkemahan, maka semua bangsa Israel harus melempari dia dengan batu sampai mati. Hukum baku dilanggar. Tapi yang Bapak singgung tadi, kalau tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal, ada tempat khusus juga gak dibunuh. Itu kalau detail kita baca di masa Israel di tanah Kanaan. Seperti hukum baku nggak baku itu menurut ketentuan Tuhan. Ya, ketentuan yang ada di perjanjian lama. Perjanjian lama yang lama. Ya, berarti ketentuan baku yang ada di perjanjian lama itu batal dengan Efesus 2:15, betul kan? Tuntutannya. Ya, tuntutannya. Ya. Ini perlu direvisi Efesus 2:15. Ini saya mau jelaskan sedikit kepada umat Kristen. Saya mengatakan seringkali umat Kristen memakai ayat itu bahwa hukum Taurat dibatalkan sehingga tidak perlu lagi menguduskan hari Sabat. Lalu saya tanya, berarti boleh membunuh sekarang? Kalau hukum Taurat dibatalkan, boleh membunuh, boleh berzina, boleh berdusta? Tidak mungkin. Jadi tuntutan hukum Taurat yang dibatalkan justru kalau dibaca di 2 Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu ajaran Yesus menambahi hukum Taurat 3 pasal ya. 5, 6, 7 Matius. Yesus merinci kembali, memperdalam, artinya lebih ketat lagi daripada hukum yang dibuat Musa. Ada kebanyakan orang Yahudi mengatakan terlalu berat hukum Taurat ini. Padahal Yesus memperberat lagi. Hukum Musa mengatakan jangan berminta untuk berpuasa, ada hal kekhawatiran sehingga menjadi koruptor, menjadi apa, kekhawatiran, kemudian hal memberi sedekah, hal menghakimi. Nggak ada cara Musa menghakimi. Saya mau katakan kepada Saifuddin Ibrahim, kalau dia dengar ini, Saifuddin Ibrahim kemarin menuntut 300 ayat di aturan itu radikal, mohon dihapuskan, katanya kepada Menteri Agama. Hari itu, apakah Saifuddin Ibrahim tidak membaca perjanjian lama lebih banyak lagi ayat radikal di sana? Mantap. Jadi kalau 10 menit ya. kalau saya bisa ketemu dengan Saifuddin Ibrahim, saya bilang, Bang Saifuddin, di kitab kita banyak ayat radikal. Bisakah kau jelaskan bahwa Tuhan Kristen yang sekarang disebut-sebut Maha Kasih, Tuhan yang dulu kejam? Bisa jelaskan nggak? Dikatakan di situ. Aku perintahkan kepadamu, bunuh semua bangsa itu, jangan kasihani yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, bahkan hewannya. Bunuh semua. Itu suka Amalek. Itu radikal itu. Banyak lagi ayat di situ dikatakan, aku adalah Tuhan pencemburu, pemarah, pembalas dendam. Saya pernah baca kitabnya Buddha, Tuhan ayat. Tuhan yang Kristen kejam. Ada ayatnya, ayat kitabnya bahwa Tuhan itu pemarah, pemurka, pembalas dendam dan lain-lain. Ini sih saya waktu itu. Saya menjelaskan ini. Siap. Saya juga mau sedikit
Jadi begini rahasia, ini rahasia begini. Ini yang mau saya sampaikan sebelum dimulai. Kalau dia mau saran saya. Ini. Lanjut. Kuizinkan engkau menghakimi, karena Yesus tidak mengizinkan. Jangan kau menghakimi supaya kau tidak dihakimi oleh Tuhan. Kita bagi Yesus menambahi dari perputaran itu, menambahi. Nah, karena dia yang punya semesta alam ini, dia berhak menambah itu. Tapi kenapa Tuhan yang dulu menyuruh habisi begitu sampai mereka Yosua yang dipimpin setelah Musa meninggal, dipimpin oleh Yosua, lalu Saul, Daud, mereka ini semua pembunuh. Semua bangsa yang ada di situ dihabisi semua. Nah, mengapa Tuhan memerintahkan itu? Saya dapat alasannya melalui perenungan dan ada bukti Alkitab. Kata Yesus begini, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah duluan yang melemparkan batu kepadanya. Teringat nggak kita peristiwa itu? Tapi bapak perempuan tadi itu nggak melemparkannya kan? Iya. Berarti Yesus berdosa dong? Tunggu dulu. Dia makasih. Iya, kan seharusnya aku yang melempari kamu. Enggak ada begitu. Barang siapa yang tidak mempunyai dosa, dia boleh melemparkan. Yesus melemparin nggak? Begini dibilang. Siapa di antara kalian? Iya. Enggak termasuk dia. Loh, iya. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dia yang duluan melemparkan batu kepadanya. Yesus melemparin nggak? Enggak. Berarti dia Dia justru datang melemparkan ini. Oke, ini moderator ya. Belum sampai masalah ini tadi. Tapi waktu dia bisa. Waktu. Nggak apa-apa. Lebih baik saya nanti akan bicara lagi, tapi harus Panik Jarom. Oke, berapa menit lagi dulu 5? 15 menit. Nah, Oke, 15 menit ya. jadi Tuhan mengizinkan umat Israel menghakimi di masa mereka kudus. Mereka suci. Kenapa bisa kudus? Ada korban tadi, ada korban petang, ada korban tahunan. Yang dosa-dosa yang tidak disengaja pun itulah korban tadi, korban petang membuat mereka kudus. Bukti yang lain, kalau ada di antara mereka satu pun yang berdosa melanggar hukum batu, bawa dia ke perkemahan, semua melempari batu. Berarti kudus. Saya ulangi, kalau kamu kudus, silakan diberi hak kau menghakimi. Ada bukti lain. Musa ada tertulis bahwa Musa dijadikan Tuhan menjadi Allah bagi Firaun. Musa dijadikan Tuhan menjadi Allah bagi Firaun. Nomor 1. Bagus. Harun jadi nabinya. Musa diizinkan Tuhan membunuh Firaun di saat dia mencapai kesempurnaan kekudusan. Kalau di saat dia di masa kecongkakan di Mesir, dia coba membunuh seorang serdadu, jadi buronan dia, merasa dia hebat. Tapi ketika dia merasa rendah diri, tidak ada apa-apanya bukan pasukan, Tuhan mengizinkan dia, silakan bunuh itu, turunkanlah tongkatmu. Maka jadi siapa yang membunuh Firaun? Musa, tapi atas perintah Tuhan. Lalu di perjanjian baru, sedikit lagi, mudah-mudahan saya belum cara mendengar. Di perjanjian baru ada orang yang mencapai kekudusan, diberikan Tuhan hak untuk membunuh. Kenapa garuk-garuk? Petrus, ketua jemaat bulan-bulan. Hai Ananias, sawahmu kamu jual berapa? Hasilnya segini. Itu sawahmu. Iya. Kalau tadi kau bohongin, maka kau mati. Yang membunuh Ananias dan Safira, istrinya juga sama ya. Adalah Petrus melalui perkataan. Oke, tadi Pak Rahmat, aku boleh bertanya ini, boleh dijawab sama Pak Rahmat, Bu Karyana, Pak Aron, silakan. Tadi ada statement yang menarik, membawa dari Matius 5 nomor 28. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, di Matius 5 nomor 28. Matius 5 nomor 28. Tadi sempat disinggung gini kan ya. Oke. Tadi Pak Rahmat menyinggung ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita masuk ke ketetapan dan perintahkan sesuai dengan tema kita. Setuju Pak ya? Ya. Ya. Bapak sudah menikah? Sudah. Ketika Bapak pertama kali melihat calon istri Bapak menginginkan dia? Menginginkan dengan cinta, menginginkan dengan nafsu berbeda. Di sini nggak ada. Maksud menginginkan ini secara global, dia mau cinta, mau nafsu. Di sini secara umum berarti. Menginginkan untuk memiliki. Iya, enggak.
apapun itu masih dengan tagline yang menginginkan, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Berarti seorang Kristen itu, dia itu ketika fase ingin menikah, dia harus tanda kutip melakukan sudah zina dulu. Karena apa? Dia menginginkan calon pasangannya untuk menjadi miliknya, kan gitu. Berarti otomatis dia sudah melakukan zina dulu, baru dia menikah. Kalau kita melihat dari berita dan ketetapan dalam Matius 5 ayat 28, gimana menurut pandangan Ibu Karina? Jadi begini Pak, ini jawaban saya. Ada perintah Tuhan supaya berkembang biaklah penuhilah seluruh bumi. Itu artinya harus menikah. Harus menikah. Kalau tidak ada di dalam pikiran laki-laki untuk menginginkan wanita, tidak mungkin ada pernikahan. Tapi konsekuensinya harus zina. Jadi ini supaya sinkron ayat ini menginginkan yang dimaksud di sini, syahwatnya berubah. Itu nafsu birahi, beda dengan cinta. Bapak nafsu gak sama istri Bapak sebelum memiliki dia? Saya bernafsu untuk jadikan dia seorang istri saya. Nah, kalau itu pribadi jawabannya ya. Mungkin jadi saya secara umum loh. Kalau pribadi saya ditanya, ya saya orang berdosa. Mungkin berkali-kali saya nafsu. Bahkan bukan istri saya pun saya lihat saya nafsu. Jadi sudah melakukan zina ya? Udah berzina itu. Oh iya. Berarti Bapak sudah berzina. Menurut saya juga harus ada action. Oh ini tidak ada yang tahu. Oh gitu. Iya, harus ada action. Kalau ada action perubahan berarti itu sudah berzina. Oh gitu. Berarti harus dirajam menurut Yesus. Bukan, maksud saya yang dibilang adik saya tadi sampai syahwatnya berubah. Iya, tapi intinya mau syahwat itu berubah atau tidak, dari Matius 5 ayat 28 tagline-nya adalah menginginkannya. Nah ini ya diperbaiki. Menginginkannya. Ya kita lihat. Siap. Bapak diperbaiki. Nanti akan berkali-kali aku mengucapkan ini. Ada banyak kesalahan translate di Alkitab. Oke. Nah ini satu narasi yang Pak Rahmat bilang berkembang biak. Saya harus menikah. Iya. Di setiap laki-laki itu harus menikah gitu Pak. Tidak harus, tapi harus kita kepada Adam berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Lalu Paulus mengatakan, untuk apa kau menikah menambah beban hidupmu, padahal urusan dengan Tuhan kamu abaikan. Itu kata Paulus. Oke, berarti tidak harus menikah. Tidak harus. Tadi barusan mau bilang harus menikah. Tidak, ada perintah mengatakan berkembang biak. Itu bukan menikah disuruh Pak, berkembang biak. Ya, iya, tadi yang saya tangkap itu, Ya, melalui menikah. berkembang biak harus menikah. Jadi perintah Tuhan bisa berjalan. Kan pertanyaannya ada orang yang tidak menikah, itu bagus, menurut Paulus. Ya betul. Nggak bukan dia melanggar perintah. Betul. Betul. Jadi kalau orang tidak menikah, jangan dituduh dia kau melanggar perintah Tuhan. Kan harus berkembang biak katanya. Oh bukan, seluruh bumi supaya penuh. Bukan harus saya memenuhi itu, bisa saja orang lain. Oke, kalau berkembang biak, bagaimana cara berkembang biak tanpa pernikahan itu gimana Pak? Nah itu nggak mungkin, jadi harus menikah. Berarti harus menikah. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, Yesus menikah nggak Pak? Tidak menikah. Nggak menikah. Jadi ketika Yesus tidak menikah, dia melanggar tentang keharusan berkembang biak tadi. Dia yang memberi perintah itu, ini kita tidak sadar. Dia yang berikan, jadi dia melanggar. Ini penting. Dia sangat termasuk Kristen. Siap. Saya tes Bapak ini nggak akan tahu. Siap. Kalau saya tes nggak akan tahu. Oke. Coba tes. Pak, siapa yang bisa dijelaskan? Raja Salem itu jawabnya. Ya memang itu terus. Raja Salem itu apa? Ya coba jelaskan. Iya, jadi begini. Oh, jadi benar bisa jawab. Karena kalau dilihat dari jawabannya udah beda lagi. Dikatakan malaikat kepada Maria, nanti setelah lahir namanya kau suruh ini Yesus Kristus. Sebelum lahir dia sudah ada di surga. Karena jawabannya beda. Ada bukti-bukti banyaknya kita. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Musa ada, aku sudah ada. Maka semua mereka mau melempari Yesus. Jadi ketawa aja teman-teman. Nah, itu lalu yang kedua, Yesus sebelum lahir ke dunia dia sudah ada menjabat sebagai imam besar. Jabatan dia yang ngomong kan, Melkisedek yang kepadanya Abraham memberikan persepuluhan. Jadi sudah ada imam. Jangan dikira yang imam pertama itu Harun. Bukan, Harun itu sebagai gambar bahwa di surga juga ada bait suci. Ada bait suci, bilik kudus dan bilik yang kudus ada di surga. Karena berita barang Musa, buatlah seperti yang kau lihat ini.
Gitu. Jadi imam yang sebenarnya adalah Yesus. Supaya manusia mengerti bagaimana masalah Ka'bah yang ada di surga, dibuatlah gambaran di bumi sampai dibuat korban. Jadi setiap membuat korban, ingat, ini nanti akan ada kegenapannya di tahun ke-4000. Makanya paham nggak kita kalau mulai dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai Yesus disalibkan itu ada 4000 tahun. Betul. Iya, 4000 tahun. Ya. Dilunasi lah itu. Jadi artinya bahwa misalnya tadi dilunasi 4000 tahun. lupa dia. iya berkisah Bagi sedek. di kitab Ibrani itu perjanjian baru. Jadi sebenarnya kalau istilah saya nggak suka saya menjelaskan Alkitab, saya bilang perjanjian baru, perjanjian lama, tidak tepat itu. Saya proses kitab para nabi, kitab para rasul, itu yang benar. Jangan ada perjanjian lama, perjanjian baru seolah Tuhan mengubah janjinya. Nggak setuju. Jadi kitab para rasul itulah perjanjian baru yang disebut sekarang, kitab perjanjian lama. Jadi di kitab para rasul dikatakan ini masalah yang diungkap lagi yang di masalah Abraham memberikan persepuluhan, bahwa imam besar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika dia mati mengorbankan dirinya, dialah korban yang sesungguhnya, korban agung. Jadi korban-korban sebelumnya yang lalu itu hanya gambaran mengajarkan mereka kan harus ada korban kalau ada dosa. Korban yang sebenarnya ini makhluk surga turun dari manusia, mati sebagai manusia tanpa dosa. Berarti Yesus makhluk surga. Yesus tadinya sudah ada di surga. Dia meninggalkan keilahiannya, kemuliaannya ditinggalkan. Ya. Sebab kalau dia datang dengan kemuliaannya, maka bumi ini akan musnah. Tidak bisa. Ada di kitab Matius, nggak salah, 3 orang dari rasul ini, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus, ketiga-tiganya ini dibawa ke satu bukit, lalu mereka tertidur, lalu Yesus berdoa agak jauh. Di dalam tidurnya mereka melihat Yesus, Musa, Elia bersama-sama melihat Yesus dengan kemuliaannya. Coba kalau bayangkan kalau mereka ini orang berdosa ini melihat Yesus dengan kemuliaannya tanpa dalam mimpi, harus dia mati. Tapi cara Tuhan dalam mimpi itu buat supaya langsung. Jadi makanya baca itu tulisan si Yakobus, baca tulisan si Petrus, baca tulisan si Yohanes, yang 3 ini berbeda. Orang ini yang berani mengatakan yang kami jelaskan ini bukan cerita isapan jengkol yang kami dilihat oleh mataku sendiri. Sudah mulia Yesus itu dengan kemuliaannya itu yang kena bunuh. Ya, baik izin saya garis bawahi tadi, berarti Yesus itu makhluk surga. Ya benar, makhluk surga. Melkisedek jabatannya itu Melkisedek imam besar. Melkisedek bukan Yesus. Setelah lahir kepada Maria disebut namanya Yesus dalam bahasa Yunani. Oke, berarti kesimpulannya adalah Yesus adalah makhluk surga yang turun ke bumi, betul? Iya, betul. Ada ayat Alkitab, walaupun dia sebenarnya dengan kemuliaannya meninggalkan keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba. Baik, kalau begitu, mohon maaf kalau saya salah menyimpulkan. Kalau saya katakan Yesus adalah makhluk surga, berarti Yesus diciptakan oleh Tuhan. Benar. Tuhan diciptakan keren, mantap. Jadi Tuhan diciptakan ya. Itu Udah beda ya. Benjamin. Ya, sorry ya. yang mengucapkan ini kalau bertentangan dengan Rom angkat tangan. Rom masih ingat jalan keluar? bertentangan dengan Alkitab, silakan Masih ingat. kemudian harus ini Iya kan. bahwa yang tidak berawal dan tidak berakhir, Iya. yang sulit kita jelaskan. Bapa berfirman, anakku engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Maka lahirlah Yesus. Di ayat lain dikatakan dibentuk, lahir. Di ayat lain ciptakan. Kalau Yesus baik anak. Dari situ Beda lagi aja itu. yang namanya diperanakan itu udah tahu itu ya kan, ya sihat. Ingat kata Yesus asal Kalau berundang dia dilahirkan siapa bidangnya? Ada yang diperanakan. Ada yang diperanakan. Aku mau bilang cerita siapa ya? Tahu percaya?
Adam diciptakan dari dua tanah. Bidangnya si Adam siapa? Gimana sih lo logika? Kalau Adam bisa tanpa bidan, apa lagi? Papa. Lahirlah. Anakku yang ada tertulis ya, semua ngaku itu. Ada 3 ayatnya. 3 ayat di Alkitab dan penting itu di Kitab Mazmur. Ya. Semua yang mulai. Izin Pak, belum media. Aduh, oke, asal dikasih nanti sampai pintas. Ini apa namanya? Menurut saya pribadi ya, sepanjang diskusi sama kawan-kawan baru hal yang baru pulang ya. Jadi begini, Tuhan itu dicipta oleh Tuhan, ya Yesus itu ternyata makhluk diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan jadi pertama gitu ya. Cinta. Iya, berarti itu mirip dengan konsep saya tadi Pak. kalau dalam perspektif Islam, kalau kita berbicara tentang Isa, Saya baca di Al-Quran. iya, Saya baca di Al-Quran begini. iya, Diciptakan melalui firman. yes, Ada itu. iya. Saya lupa yang saya cari-cari. Dulu saya paham Al-Quran ya. Iya, makanya kalau dalam Islam, kalau dalam Islam, bisa, ya. Saya mau tanya dulu dong. Pakai jadi pakai ini. Jadi menurut Pak Rahmat ini firman itu apa Pak? Ini seru nih. Bukan. Apa yang terbuat dari usaha itu firman? Gini, ada beda nggak berfirman dengan firman? Berfirman berarti berkata-kata. Oke, segala sesuatu Tuhan itu berfirman untuk menjadikan sesuatu, berarti berkata-kata. Tapi firman itu sendiri apa Pak? Firman. Yang saya tanya firman. Firman itu Yesus. Firman itu Yesus. Iya, sebelum Yesus Melkisedek itu melalui firman. Loh, kok jadi kalian? Iya. Makanya saya bilang. Gini Pak Rahmat. Banyak Kristen sekarang mengaku Kristen tapi nggak ada orang Kristen yang pakai. Tidak bisa gitu Pak. Kalau statementnya begitu, Bapak akan menyalahkan memang yang sudah dipelajari di Alkitab, di kekristenan. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan Alkitab saya salahkan. Oh ya udah, itu pengajian. Menyerah dia. Menyerah dia. 12 menit. Jangan saya buru-buru ya. Dulu ngomongnya jadinya. Bapak berfirman, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakan, maka Alkitab mengatakan 3 jenis diciptakan, lahir, dibentuk. Nah, saya singkatnya saya bilang cepat. Lalu Bapak menciptakan seluruh makhluk surga. Bapak menciptakan melalui dia, ada di kitab Ibrani, melalui anaknya ini. Jadi selanjutnya anaknya yang berfirman, jadilah kau Lucifer, jadilah Lucifer. Jadi kau para malaikat, jadilah para malaikat. Lalu semesta alam diciptakan. Nah ini dalam lagi ini semesta alam beda dengan bumi. Lalu bumi, jadilah kau matahari, jadilah kau begini, jadilah kau begini. Yang melakukan semua perintah itu supaya jadi yang berproses Itu keluar itu loh. Allah. Ingat kan? Jadi Musa melihat, aku melihat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kepada Musa dikirimkan itu peristiwa itu. Melayang-layang di atas permukaan air. Jadi anak ini hanya mengucap. Jadilah kau begini. Yang menyebabkan jadi adalah kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas. Lalu kemudian setelah diciptakan itu, berencanalah Bapa dengan anak. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan rupa dan tabiat kita. Tidak disertakan di situ Lucifer. Berarti gotong royong. Hanya berdua. Gotong royong bapak sama anak. Betul sekali kita. Gotong royong di. Marilah kita. Tunggu dulu penjelasin. Kalau marilah kita berarti ada diskusi ya. Iya. Bapak diskusi sama anak gitu ya. Iya. Jadi jangan selalu melulu. Memang Musa tahunya Allah itu tunggal. Tapi kenapa Musa menuliskan? Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa dan tabiat kita. Di terjemahan baru Ada segambar rupa dan gambar salah itu di bahasa Batak tabiat itu. Tidak rupa, ya rupa gambar salah itu kan makanya tulis tadi. Perbaiki yang kita tadi ya. Iya, perbaiki. Perbaikan Iya. Rupa dan tabiat itu yang benar. Iya. Di bahasa Batak kena. Ya, Antara tulis suruh wakta dan
mulainya Adam dan Hawa, seluruh isi bumi, terakhir Adam dan Hawa. Jadi di antara semua yang ada di semesta alam, ada kehidupan yang lain yang sama seperti di bumi ini, ada Adam dan Hawa. Bumilah yang terakhir diciptakan. Yakin? Jadi ini sulit nih, nggak terima mungkin. Jadi gini, Yesus itu pada intinya dia Tuhan, tapi yang diciptakan oleh dia pencipta, gitu ya. Saya ingat, jangan diciptakan dia istimewa. Iya, dia mau dia istimewa, mau dia apapun tetap Dia akan disembah. Iya, Menurutku, ya sudah disembah. jadi Bapak yang kami sebut Bapak itu Saya kaget. oh nggak menurutku ya, nggak cuma Yesus. udah. Kasih tahu Bang Arom, Pak Rahmat. Apa ini Mbak Yesus? Pak Rahmat sama Mbak Yesus. Tapi nggak beda dulu. Menyembah apa nggak nih? Menyembah Yesus. Oh beda. Oh kan marah. Kamu kaget. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa? Tadi nggak menyembah. Jangan marah, bukan enak. Enggak. Ke situ lagi. Iya, udah ke situ. Bukan enak. Kok marah, bukan enak. Ngomong dong, bukan enak. Ada sekelompok agama meninggikan Yesus dengan menyembah di bawahnya. Nah, tidak saya sebut agama itu. Maria disembah. Membuat permohonan kepada Maria kita menutupi dia. Ini dibeli bajunya guys. Madu ya. Madu. Harusnya saya bisa buktikan dia tidak mau keliling. Dibeli guys. Dibeli. Pasang ke Julius langsung ke Julius tuh. Anaknya mengajari kita meminta kepada Bapa. Lalu di akhirnya siapa yang meminta kepada Bapa di dalam namaku? Oh itu loh kata Yesus. Makanya di akhir dari yang dikatakan apakah yang surga itu selama dan seterusnya. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu penutupnya. Apapun yang kamu minta kepada Bapa tidak akan tercapai kalau tidak menyebut nama anaknya. Wasilah jatuhnya di Islam ya. Komplit. Mantap. Bukan ya tuh. Wasilah ya. Bukan enak. Ngomong dong. Sebagai jalan kepada Bapa ya. Kan besar-besar. Jadi Yesus itu, maaf sedikit lagi. Tidak ada perdamaian antara ini satu ya. Tunggu. Pak Rahmat tunggu dulu sebentar. Apapun yang kamu minta atau pada hari itu kamu minta, yang mana yang benar? Itu bukan pada hari itu, salah. Itu sama yang kamu minta. Apapun yang kamu minta. Coba Yohanes 16:23 tolong. Yohanes 16:23. 16:23. Kita buka Yohanes 16:23. Yohanes 16:23, 24, 25, 26. Itu mau saya tonjolkan di sini. Saya punya kuasa mengatakan ini salah. Dari mana saya punya kuasa? 16. Karena udah berulang saya baca. Yohanes 16 Ju. Ada ayat yang bertentangan, harusnya diperbaiki sedikit. Pak, dia lagi suruh-suruh baterai lobet. Kalau ada ayat bertentangan, itu bukan diperbaiki ayatnya Pak, tapi Translate-nya. bahasa untuk menerjemahkan ayat itu diperbaiki, bukan ayatnya yang diperbaiki. Jadi kalau Bapak bilang saya perbaiki ayatnya, Alkitab. Itu tadi saya bilang. Sebaik-baiknya Alkitab ya. iya, yang Ada benar orang menghafalkan Alkitab, tapi tidak isinya. Bukan isinya. Pak, kita nggak pernah menghafalkan Alkitab Pak. Siapa yang menghafalkan Alkitab? Begini. Isinya itu harus dibaca roh yang ada di dalam. Jangan letterlek, harus diluruskan. Jadi kalau letterlek kita nanti bisa kita benar. Kalau salah Ini loh, kita Pak. kita jadi kaku. Bahasa Bapak harusnya bukan memperbaiki ayat di dalam Alkitab. Bahasanya yang memperbaiki. Tadi saya bilang. Royok kan, royok. Diulang. Iya. Itu saya ngelakuin Pak. Iya. Makanya yang saya bilang repotnya. Tadi Bapak bilang, saya perbaiki Alkitabnya lagi ya. Bukan ayatnya. Jadi Perbaiki Alkitab. salah kan Ayat itu adalah bagian di dalam Alkitab. Kenapa saya bilang Alkitab? Karena di Alkitab ini ada orang menuhankan ayat. yang tertulis itu. Padahal saya rohnya di dalam itu yang mahal. Iya. Coba Pak. Dulu kita Garuk-garuk. statement dari Pak Arul kita dengarkan teman-teman. Enggak ya. Dari zaman dulu kekristenan berpedoman dengan Alkitab Pak. Dan nggak ada orang Kristen yang berhak merevisi Alkitab. Karena ini sudah ada, sudah terjemahannya.
Kalau Bapak bilang saya perbaiki Alkitab, maksudnya ayat di dalamnya, karena di dalamnya ini ayat Alkitab. Translate-nya bersalah. Rohnya beda. Rohnya juga ada yang rohnya salah. Roh apa? Ada rohnya Tidak salah. harus membaca keseluruhan. Contoh Pak, saya kasih. Ada roh ya? Waktu ini cerita, Oh, iya, iya. dikatakan waktu orang kaya itu datang berburu perbuatan baik, apa lagi yang aku lakukan supaya aku selamat? Kalau kamu selamat, lakukan ini. Sudah saya lakukan semua. Tercatat di mana itu, Pak? Markus 17. Markus 17. 17 berapa? Markus 17 mengenai seorang kaya, orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Oh, Nah, yang segala ya ada di Markus 17 kayaknya belum di print itu Pak. Markus sampai 16 Pak itu. Markus 16 ayat 7 kali. Bagus banget saya kucing-kucing. Lupa itu. Pokoknya cari perikop yang seorang muda kaya datang kepada Yesus. Oh, guru yang baik yang itu bukan? Perikopnya guru yang baik bukan? Perbuatan baik lagi. Oh, itu Markus 19 juga ada itu. Ya, jadi begini. Ada kata-kata tambahannya si Markus. Penulisnya bukan Matius, Markus. Oh, Markus saja Markus. Nah. Ya di Makanya saya bilang, ini kan Markus ini tidak didikte. Markus tulis, bukan begitu. Markus, jadi Tuhan memakai pola pikir setiap penulis. Tidak Dalam didikte. si Arom ininya tarik napasnya. Markus ini sudah itu. Markus 10. Markus 10 ya. Markus 10 17. Markus sudah tahu. Bagus sekolah itu tadi Pak 17. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Nah itu, dan lalu Yesus menjawab, lakukanlah ini dan ini dan ini. Itu semua sudah kulakukan. Nah, oke, kalau kau hendak sempurna, juallah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Kata Yesus, dia tambahan Markus di situ. Dikatakan, lalu dia pergi sebab banyak harta. Menurutku bukan karena banyak harta dia pergi. Kenapa pakai dia? Silakan, itu kan pola pikir si Markus ini tidak didikte Tuhan, berhak dia mengatakan itu. Oh, jadi Markus menyimpulkan gitu. Ya, kesimpulan dia. Istihadnya Markus. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Itu menurutmu, aku bilang. Menurutku yang paling berat di situ ikut aku. Kalau menjual harta bos-bos dengar nih, siapapun banyak yang rela menjual hartanya semua membagikannya kepada orang miskin asalkan ada jaminan masuk surga. Banyak yang bersedia. Oke, sama kau semua nih, asalkan aku masuk surga. Pasti memang yang sulit apa? Itu tahu rumahnya tidak ada, lalu bohong. Kau Berarti ini apa ya Pak, dari Markus 10:22 mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih asbab banyak hartanya itu. Berarti sama keterangan si Markus kan itu? Oh, istihadnya Markus sendiri, hasil pemikiran dari Markus ini. Kalian dulu bertanya, mana di situ yang dilakukan Yesus dijelaskan si Markus, mana dari pikirannya sendiri? Kalau ayat 10 ini 10:22 ini dari pikirannya sendiri itu. Dan ini nggak didikte sama Roh Kudus yang ini ya? Yang dijelaskan si Markus peristiwa di situ memang benar dia pergi dan sedih. Iya. Tapi jangan dibilang sebab banyak hartanya. Apa itu penyebab dia pergi? Oh. Penyebab dia pergi. Tadi aku bilang kan, kalau ikut Tuhan bilang jual semua hartamu bagi kepada orang miskin. Banyak memang asalkan masuk surga. Itu yang sulit. Kalau aku mau kemana begitu? Kan tidak jelas. Terlantar ya kau. Sedangkan batu saja untuk bantar Yesus tidak ada, beruang hingga sarang. Ya, anak manusia hanya bantu meletakkan kepala tidak ada. Itu yang dipikirkan seorang muda yang hari ini paling berat. Oke, itu yang dipikirin sama. Jadi kesimpulan, aku kritik. Ya ini sebelum rohnya ya. Rohnya Markus dikritik ya. Iya. Oke, ini yang pengen gua tanyain di sini kepada Pak Rahmat. Ini Markus ini nyimpulin sebab banyak harta ini dari mana? Memang menjelaskan banyak harta. Memang banyak. Pertanyaan kedua. Tapi jangan dihubungkan karena banyak harta itu makanya. Parah bukan Riana. Parah. Pertanyaan saya, apakah Markus di sini tidak tidak ada rohnya? Bukan Tidak ada roh kudusnya. Mainnya ingat satu tim ya. Apakah di sini yang tertulis ini Markus Satu tim mulu. tidak
dipenuhi roh? Tidak ada roh? Tentu dipenuhi roh. Jadi kenapa dia salah menyimpulkan? Jadi itulah satu bukti bahwa tidak mungkin Tuhan mendikte semua penulis-penulis Alkitab. Contoh, Musa dipilihkan kepadanya, ditopang peristiwa itu dengan kalimatnya bahasanya sendiri. Masa gua? Maksudku tadi aku jelaskan bahwa ini Bukan Anda lu cari mah. Karena bagaimana? Karena mau aja. Kalau asal ngomong aja tuh nggak mau. Lu wafat. jadi saya tidak hanya yang mau sampaikan di sini, saya tidak hanya mengkritik masalah translate, tapi karena memahami rohnya pun berani saya tidak berani. Atau mungkin bisa juga yang translate yang salah menghubungkan. Baik, teman-teman. Maaf, Pak Rahmat. Jam 22 tepat, silakan. Saya kasih waktu berapa? 5 menit lagi? 5 menit, Pak. Sebelum closing statement. 5 menit dan Ya. lagi lah. Oke. Kasihan karyawannya. Iya, Bu Karyana masih Tiga Tiga menit, 2 menit ya nanti ya. 3 menit saya kasih atau 5 menit saya kasih ke mereka. apa ini 5 menit? Buat closing atau gimana? Selesai. Oh, closing ya. 22. Ya, dong. 22. Kalau closing 55. Oke. Berarti ini 5 menit lagi. Selesai. Makanya saya kasih 3 menit ke beliau dan 2 menit ke sini. Habis itu selesai kita tutup. Tutupnya tutup closing set. Ya, selesai udah jam 22. Silakan Pak Ron. masih tanggung Closing dari saya. Dari saya pribadi ya. Saya mewakili tim dari saya pribadi karena maaf Pak Rahmat kita mungkin beda ya pemahaman. satu gereja aja bisa beda Pak. Iya betul ya, nggak masalah. Mungkin guru dan pembelajarannya kita beda ya. Kan kan berani beda dikit. Beda dikit. Beda apa? Beda dikit pun tetap beda. Ya. Lanjut silakan. Yuk, kalau saya hanya mau meluruskan aja pendapat saya, menurut saya yang saya pahami, yang saya pelajari bahwa setiap penulis di dalam Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi tidak mungkin mereka menulis asal-asalan atau semau-mau mereka. Jadi menurut saya tidak ada yang salah dalam Alkitab dan nggak ada yang perlu direvisi. Tambah koreksi. Oke, itu aja. Ya. Kalau saya selama di Facebook pernah berdebat dengan umat Muslim, ada umat Muslim mengaku dia Muslim sama sekali membaca Alkitab. Ada sekitar 20 pasang ayat di Alkitab yang bertentangan. Di sini jumlah tentara Masih hujan nggak? jumlah tentara terakhir yang sama. Mana yang benar? Enggak ya? Perbaiki Alkitab. Menurut saya tidak ada translate yang sempurna. Harus pribadi kita yang menyempurnakan. Oh di sini ini benar, yang di sini yang benar, yang di sini yang tidak, di sini salah. Makanya ketika ada dokter tapi di bidang bukan bidang biologi mengatakan, oh translate YT3 yang benar. Lalu saya Haus. pimpinan Yahudi, ahli Taurat dan Farisi. YT3 pimpinan Yahudinya dibilangkan, berarti dia pro sama Yahudi. YT3 dirancang oleh orang Yahudi. Kenapa pimpinan Yahudi dibilangkan? Itu kan memperlemah. Ada 3 kelompok. Yahudi, Udah pernah haus. Farisi, ada ahli Taurat. Pak Rahmat harusnya masuk ke ayat ya Pak untuk merevisi. Jadi Harusnya lain nggak tahu ditranslate dari mana asalnya. Coba omongin lagi sudah. Lembaga Alkitab Indonesia, dengarkan saya. Ada melihat translate di dalam bahasa Batak lebih tulen daripada lain. Ada. Jadi artinya berarti saya pastikan asalnya lain mengambil terjemahan dari mana saya kurang tahu, bahasa Batak saya kurang tahu, tapi jelas berbeda. Contoh tadi ya, mari kita ciptakan manusia segambar dengan rupa dan gambar dengan rupa. Gambar rupa sama itu, sama itu lain, perbaiki. Oh siap. Di bahasa Batak dikatakan Iya. rupa dan tabiat kita. Jadi kalau ada gambar itu ada 2 yang berbeda. Itu masa rupa dengan gambar sama. jadi ada di dalam Nama Tuhan juga. Mengenai nama Tuhan, Iya. di IMT3 Yahweh. Saya bilang ke IMT3, dari mana kau dapat Yahweh? Ngarang kau. Yang ada YHWH. Itu bahasa asli Ibrani. Tapi ini tuh jangan kalian dewakan, ini yang benar. Belum tentu. Di masa Nimrod Tuhan memecahkan bahasa.
Nah, kalau itu belum tentu benar, kenapa Bapak seluruh kan ya di TKP kata itu belum tentu benar. Yang benar menurut bahasa Ibrani di HPH. Ya. Tapi belum tentu itu nama Tuhan yang sebenarnya. Ada nanti alasan itu terlalu panjang. Oh iya. Jelasin? Jangan, panjang. Kepanjangan. Ya, terlalu panjang. Jadi di masa Nimrod Tuhan memecahkan bahasa dan tidak tahu lagi di bahasa mana itu kata untuk menjelaskan Tuhan itu di mana yang benar. Saya yakin melalui iman saya membaca kitab Mazmur, berkali-kali Daud mengatakan, berapa lama lagi kau Tuhan menyembunyikan wajahmu kepada kami, berapa lama lagi kau membelakangi kami, membiarkan orang-orang fasik menginjak-injak orang benar. Betul. Maksudnya dari perkataan itu berkali-kali diucapkan itu, Tuhan telah menyembunyikan dirinya, kan? Kenapa dia menyembunyikan dirinya? Karena kita sudah jauh ke dalam dosa. Kalau dia tampilkan dirinya, kita mati. Maka begitu juga namanya. Kalau manusia ada yang tahu nama yang sebenarnya, sembarangan disebut dia akan mati. Iya. Betul. Maka disembunyikanlah nama itu untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah, good. Ada yang mengatakan Jehovah, good. Ada yang mengatakan JHWH, good. Tapi tunggu, karena ada seseorang ada yang mengatakan harus Yahweh. Kalau kamu berdoa tidak menyebut Yahweh, doamu itu iblis. Setuju. Salah. Saya sependapat. Malah kita. Saya sependapat. Kalau menurut ini, jadi kayak iblis itu doa itu. Ya, menurut Bapak kan? Ada yang berpendapat. Oh, ya udah lah. Udah mentok di nama Tuhan tadi kan? Kan panjang tadi. Jadi Yahweh tidak benar itu, ngarang itu. Oke, Dari segi keaslian sejarah, yang benar itu bahasa Ibrani-nya YHWH. Tapi YHWH pun belum tentu benar. Alasanku ini. Jadi yang benar? YHWH ada di bahasa Ibrani kan? Ya. Ibrani sejak kapan ada bahasa Ibrani? Gak ada yang bisa jawab. Sejak di Mesir. Yakub keturunan Yakub di bawah tanah Mesir. Iya. Lalu tahun 2000 sebelum lalu orang Mesir mengatakan ini keturunan Abraham. Ibrahim. Makanya jadi Ibrani. Oke. Berarti sampai ke Yakub, sampai ke Ishak, bapaknya Ishak, Abraham. Pertanyaan, Abraham pernah nggak dia minta Tuhan membedakan nama kepada Abraham? Aku harus yang nama aku. Pertanyaan ini yang bisa menjawab ini harus pernah membaca semua isi Alkitab. Iya, ulangan nomor 3 atau 4 ya. Tapi mengenai nama aku belum. Tidak, kepada Abraham tidak. Iya, belum ada. Kepada Musa pernah diajarkan kata ganti. Aku ada. Aku yang ada. Iya, betul. Tuhan yang Abraham, Tuhan ini, Tuhan yang Musa. Berarti ya intinya gini, apa ini? Intinya nama Tuhan yang benar. Ini. Tunggu Pak Rahmat, tunggu sebentar. Ini mengenai apa ya? Mengenai nama Tuhan yang benar gitu. Abraham dikasih tahu nggak? Tapi dia tahu sih. Itu bisa dilihat di Kejadian 15 ya. Kejadian 15 Itu awal Kejadian 15 udah tahu. Teman-teman mengingat. Awal juga udah tahu. Jadi Teman-teman mengingatkan sudah lewat. Di awal. Poin di atas dan Nimrod lah. poinnya dulu. Kita belum dapat poinnya. Nama Tuhan yang benar. Setelah Nimrod ke bawah. Nama Tuhan yang benar dari kita apa Pak? Ini urutannya supaya kamu. Adam. Berapa keturunan? Nuh. 10 keturunan Abraham. Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Saul, Daud, Salomo, Yerobeam, dan pembuangan orang ini semua. Sampai di masa Daniel. Di masa Daniel di pembuangan ada orang-orang terpilih di situ sampai di zaman Yesus, Yahudi yang fanatik, yang merasa paling suci. Makanya dibalaskan sama Cuma beliau bilang tadi itu bukan ini jadinya. Kejadian 15 tentang nama. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan akan mewarisi Rumahku ialah Eliezer orang Nabi itu. Iya tadi tentang pembukaan. Tentang nama. Nah itu kalau itu kan versi yang ini coba. Ya kalau kita pakai ya, kalau keluarganya Ibrani kayak Ibrani bisa ini membuktikan Abraham pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Enggak nama Tuhan. Nama Tuhan itu Nama Tuhan. Nama Ya Tuhan. Allah hidup kita bahkan Iya berapa? itu kan di namanya memang Ibrani ada itu 14 Maret. apa ya Itu. Polres ini gimana? Udah jam Iya, nah, waktu juga itu sangat kita ini lagi. 10 ke 8.
nafsu. Masih nafsu. Dari bapaknya. Ngomong dari tadi. Alkitab mengatakan. Enggak ada tahu dari bapaknya. Enggak ada itu. Coba tapi Abraham tahu gitu loh. Itulah kenapa nanti kalau di dalam Islam itu kami memuliakan. Dia tahu Alkitab. Cuman begini loh. Saya masyarakat ada di Alkitab ini celah untuk tersesat kalau kita membawa itu ke yang kita inginkan. Memberikan jalan ke situ. Pak Rahmat, tersesat dalam kitab suci itu ketika 5% lagi kita baterainya. tidak sholat skriptura, tidak mengimani apa yang tertulis, tapi kita menyimpulkan di luar yang tertulis. Contoh tadi tertulis sebab banyak hartanya nggak bisa. Ini itu jangan sebab banyak hartanya, nah kayak gitu nggak bisa Pak. Oke.